Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat, ini begitu ada COVID, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat, rame. Habis obat, nah ini kan jago ekonomi nih, menterinya. Ayo, wamennya BUMN, pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting, udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih, sama Adinda Menteri nih, sama si udah gue panggil Dinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Sejumlah pejabat memiliki kekayaan yang meningkat meski berada di tengah pandemi. KPK mencatat ada lebih dari 70% pejabat yang hartanya meningkat berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Salah satunya yang hartanya meningkat adalah Presiden Joko Widodo. Dalam kurun waktu selama pandemi, harta Jokowi naik sekitar 8,9 miliar rupiah. Sejumlah pihak pun menyoroti naiknya harta pejabat tersebut. Lantas, seberapa wajar harta pejabat pemerintah itu meningkat saat pandemi? Tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Uang banyak yang cerita ke saya. Di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun. Nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih. Nggak tahu nih dokter gigi Putisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah orang-orang udah aman semua orang divaksin baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting ini. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Soalan lain yang mungkin tapi tidak tepat sepertinya di sini, tapi perlu saya sampaikan juga. Dulu Sinovac dibilang cuma 2 kali vaksin. Lalu sekarang jadi 3. Mungkin nggak nanti jadi 4? Mungkin nggak nanti jadi 5 kali vaksin? Nggak, maksud saya kenapa itu tidak menjadi problem buat kita juga? Dulu saya ingat loh, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu ketika ditandatangani pembelian Sinovac itu, walaupun saat pembelian dan penggunaan belum mendapatkan rekomendasi dari WHO, dikatakan 2 kali suntik. Lalu sekarang dengan seenaknya saja mereka kan 3 kali. Karena sudah 2 kali suntik, tanggung kalau tidak 3 kali, kita beli lagi 270 juta dosis misalnya. Lalu karena sudah 3 kali suntik dan mereka minta 4 kali, nggak mungkin lagi kita tunda, kita beli lagi 4 kali. Itu maksudnya saya juga butuh penjelasan ini. Sebenarnya kontraknya dengan Sinovac saat itu seperti apa sih? 2 atau 3 kali? Biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Uang banyak yang cerita ke saya. Di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun. Nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih. Nggak tahu nih dokter gigi Putisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah orang-orang udah aman semua orang divaksin baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting ini. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Sampai di sini seleksi 10 orang. Sudah 10 orang di dalam minta 2 orang lagi. Jadi mereka memang tidak punya niat baik. Tidak ada niat baik untuk keterbukaan. Ini informasi penting buat seluruh rakyat Indonesia. Sebarkan semua di medsos kalian.
kalian berhak menolak pemaksaan vaksin. Kenapa? Karena Kemenkes tidak berani berdiskusi dengan kami rakyat Indonesia. Dan saya menantang semua pihak, baik pihak Kemenkes atau orang-orang yang menjadi endorser vaksin, laporin gue. Kalau kalian nggak ngelaporin gue akan bikin laporan buat diri gue sendiri. Bahwasannya Kemenkes bermain dengan bisnis rakyat Indonesia dengan vaksin. Tingkat kesembuhan anak Indonesia dari penyakit yang disebut COVID-19 99% lebih. Dan itu tidak boleh ada pemaksaan vaksin. Itu yang kita kejar. Ternyata mereka bersembunyi. Jadi mereka memang sedang menargetkan anak-anak kalian. Jaga anak kalian. Kalau memang anak kalian diancam tidak boleh sekolah kalau tidak vaksin, berhenti sekolah. Anak kalian tidak sekolah. Anak kita bukan tanggung jawab mereka. Mereka ketemu sama rakyat aja takut. Cabut anak kalian dari sekolah. Anak-anak kita, anak-anak sehat, bukan anak-anak yang dipaksa vaksin. Kami ingin penjelasan kenapa anak-anak divaksin. Mereka takut. Mereka takut adu data. Mereka pengecut. Mereka semuanya menjanjikan sama kita 22 Desember makan diskusi. Ternyata hari ini mereka pengecut. Kita di media dibilang kita penyebar hoax. Buktikan kalau gua penyebar hoax. Kita udah datang. Laporin gue. Jadi itu aja buat rakyat Indonesia. Karena dia tidak mau terima kita tadi. Ya, betul. Kalau perlu pecat Menteri Kesehatannya. Karena ada COVID. Ya, semua kalau kan saya sudah bilang, saya minta maaf dengan segala hormat. Saya di sini diminta untuk berbicara. Tapi di saat saya berbicara masih ada yang berbicara. Sabar. Intinya laporan kita di KPK diterima. Dan saya akan membongkar semua data korupsi yang dilakukan oleh. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat, ini begitu ada COVID, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat, rame. Habis obat, nah ini kan jago ekonomi nih, menterinya. Ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting, udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya coba ingatin nih sama Adinda Menteri nih, sama si udah gue panggil Dinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Untuk mama semuanya di seluruh Indonesia, kita lihat di sekeliling kita, kami sudah masuk ke dalam gedung Kemenkes dan tetap kami ditolak. Kami tidak tahu ada misteri apa di dalam sana sehingga mereka tidak bisa menerima kami. Catat, misteri di dalam Kemenkes. Kita enggak. Ada sebuah keanehan. Jadi kami dikasih angin surga gitu. Terima kami bulan lalu, tolong dipanggil ke sini. Mereka yang sudah menyajikan Pak Busroni dan lain-lain itu. Dokter Iqbal. Dihadirkan. Nih pihak Kemenkes lucu banget nih. Lucu banget. Kemenkes didatengin nggak berani. Cemen Kemenkes. Ya lu lihat no Kemenkes gitu. Ada apa di balik itu? Nah, lu lihat aja tuh. Dah. Nomor 4 jam nggak clear, saya mau pulang, akan saya umumkan. Mas, pulang selesai sama saya umumkan. Pulang. Surat dibawa ambil. Mas, pulang surat kami. Ayo pulang. Curiga di kementerian ini terjadi transaksi bisnis vaksin sehingga memaksakan rakyat untuk divaksin. Ya, betul. Tanpa ada hak untuk rakyat menolaknya. Rakyat diancam-ancam. Dituntut nanti bla bla bla, tidak dipenuhi administrasinya, bahkan BLT dan lain-lain dicabut. Ini kan kebrengsekan. Mengatasnamakan pandemik untuk membunuh rakyat sendiri. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban, sudah banyak rakyat yang mati, dan hari ini kita datang ke Kemenkes, tapi Kemenkes takut ketemu kita. Ada apa di gedung ini? Ada transaksi apa di balik ini? Misteri. Ini yang harus kita bongkar. Sementara kita tahu 2 menteri terlibat bisnis PCR. Siapa menterinya? Ada Luhut dan Erick Thohir. Kita tidak anti vaksin, tapi kita anti pemaksaan terhadap vaksin.
Ini kejahatan yang sedang terjadi, pembunuhan, rencana pembunuhan sistematis terhadap 270 juta rakyat Indonesia. Baru sekali ini direktur bank menjadi menteri kesehatan, makanya rakyat dijual, kesehatan dijual. Ini masalahnya. Ini surat kita sudah dikembalikan. Berarti memang kementerian ini kita patut menduga di sini ada transaksi bisnis.